Kabar mengenai Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin yang membantu Indonesia dalam pembangunan program nuklir mengundang perhatian global yang serius. Di tengah ketegangan geopolitik yang semakin memanas, terutama antara blok Barat dan Rusia, keterlibatan Indonesia dalam pembangunan nuklir menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Indonesia akan menjadi kunci baru dalam peta persaingan global, atau justru menjadi sasaran utama dalam konflik dunia yang lebih luas? Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional memang sudah lama memperlihatkan minat untuk mengembangkan program energi nuklir sebagai bagian dari strategi energi nasional. Upaya ini dilatar belakangi kebutuhan besar akan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan di tengah tantangan krisis iklim dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, ketika dukungan pembangunan nuklir datang dari Rusia, negara yang kini dihadapkan dengan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik akibat konflik di Ukraina, maka skenario yang sebelumnya hanya soal energi berubah menjadi sebuah dimensi baru yang syarat dengan risiko keamanan dan politik. Presiden Vladimir Putin yang selama ini dikenal dengan pendekatan agresif dalam memperluas pengaruh Rusia di panggung dunia, tampaknya melihat kesempatan strategis dengan menjalin kerjasama nuklir dengan Indonesia. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutu-sekutu mereka waspada. Pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah, apakah program nuklir Indonesia hanya sebatas untuk energi dan penelitian, atau akan berkembang menjadi program militer yang bisa memicu ketegangan regional bahkan global? Secara resmi, Indonesia menegaskan bahwa tujuan nuklirnya adalah untuk energi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah berkali-kali menegaskan komitmen terhadap Non-Proliferation Treaty atau NPT dan menjamin bahwa program nuklirnya akan transparan serta diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Namun, sejarah telah mengajarkan kita bahwa kemampuan nuklir sipil dapat dengan relatif mudah dialihkan menjadi program militer. Tidak sedikit negara yang awalnya membangun reaktor nuklir untuk energi, kemudian mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan persaingan kekuatan, mencurigai kemungkinan ini bukanlah hal yang berlebihan. Jika Indonesia berhasil membangun infrastruktur nuklir yang maju, termasuk teknologi pengayaan uranium, maka posisi Indonesia akan berubah drastis dalam percaturan geopolitik. Negara ini bisa menjadi pemain utama di Asia Tenggara dan bahkan global. Posisi strategis Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Hindia juga akan menambah daya tawar dalam berbagai isu internasional. Namun di sisi lain, pencapaian ini juga menjadikan Indonesia sebagai target potensial konflik. Apalagi jika negara-negara Barat melihat kerjasama nuklir Indonesia dengan Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan regional dan global. Indonesia bisa saja terjebak dalam pertarungan pengaruh antara blok Barat dan Rusia Cina yang saat ini sedang memanas pasca invasi Rusia ke Ukraina. Perang Dunia III yang selama ini menjadi bayang-bayang di pikiran banyak pihak bisa menjadi kenyataan jika ketegangan antara kekuatan besar ini semakin tidak terkendali. Selain risiko politik dan keamanan, pembangunan nuklir dengan dukungan Rusia juga membawa konsekuensi ekonomi dan sosial. Investasi besar diperlukan, dan pembiayaan proyek nuklir biasanya sangat mahal dan memerlukan jangka waktu yang lama sebelum memberi hasil. Indonesia juga harus menghadapi tantangan besar dalam hal keselamatan nuklir, manajemen limbah, serta potensi bencana nuklir yang bisa menimbulkan kerusakan luas dan dampak sosial yang berat. Jika terjadi konflik bersenjata atau sabotase terhadap fasilitas nuklir,
Akibat posisi Indonesia yang kini dipoles menjadi negara kunci dalam geopolitik nuklir, maka risiko bencana nuklir akan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kerjasama nuklir dengan Rusia ini juga berpengaruh pada dinamika politik dalam negeri Indonesia. Pemerintah harus mampu menjelaskan dengan jelas manfaat dan risiko dari program ini kepada publik. Keterbukaan dan transparansi menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam ketakutan atau misinformasi. Selain itu, diplomasi Indonesia harus sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan baik dengan kedua blok kekuatan global. Menjalin kerjasama nuklir dengan Rusia tentu harus dibarengi dengan komunikasi intensif dengan Amerika, China, dan negara-negara ASEAN agar Indonesia tidak terseret ke dalam konflik besar yang sebenarnya tidak diinginkan. Indonesia kini berada di simpangan jalan penting sejarahnya. Pilihan yang diambil bukan hanya akan menentukan masa depan bangsa, tapi juga bisa menjadi titik kritis dalam peta geopolitik dunia. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjadikan teknologi nuklir sebagai sumber kekuatan dan kesejahteraan, bukan sumber konflik dan kehancuran. В свое время наша страна активно содействовала становлению индонезийской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене, открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий, в медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Feasibility study dulu. Di dalam RUPTL kan kita memang merencanakan untuk membangun nuklir sampai dengan 500 MW. Jadi yang pertama sedang melakukan studi feasibility study dulu aja. Yang small modular reactor. Presiden Putin kalau tidak salah akan membantu Indonesia sekitar 73 triliun dalam pengembangan nuklir. Nah, ini adalah sebuah komitmen yang kita harus sangat respect. Tetapi at the other hand, kita siap juga nggak sih kalau kita dianggap terlalu BRICS, apa yang mau dibikin? Contoh saja, ya kan, IAEA itu sekarang kan menurut saya juga mereka double standard, bukan cuma Amerika, tapi International Atomic Energy Agency juga sudah menjadi double standard institutions. Tetapi artinya bagaimana nanti kita juga harus bersikap menghadapi IAEA tadi yang akan sangat mengontrol, dikontrol oleh negara-negara pengontrolnya untuk uranium yang bergerak ke arah kita. Satu sisinya mungkin kita bisa lompat sudah ke teknologi generasi nuklir yang generasi 5, yaitu masuk thorium, dan kita kaya thorium di Bangka misalnya kan. Nah kalau itu menarik berarti kan buat dengan Rusia kita punya sebuah kerjasama yang lebih strategik karena satu step ahead gitu, dia udah nuklirnya udah kelas terbaru gitu.